itu kok keluar asap, suwung, Keluar asap, asap, keluar asap dari ini. Aku padahal nggak sengaja pin megang ini, Mas. Ya wes, yang sabar ya Pak, ya kita pegang ini. Nah, belum sempat aku tak pegang ini, keluar asap suwung gitu, sampai ke bawah, berubah jadi buaya putih. Aku sempat mundur keluar. Bel, ada apa? Ada apa? Kok mundur? Aku sampai ke kebun gedang-gedang, kebun pisang itu. Pokoknya aku diam, mundur tuh aku. Tak pureh ke sini tuh, pureh ke dua-duanya dari sini tok sampai sini tok ini tak pureh ke. Bapaknya itu langsung keluar suara nih, bisa ngomong. Tapi ngomongnya itu jerit-jerit tok. Waduh. So, tonggone udah metu kabeh do moro. Aduh, ibune panik gemboran ngundang-undang sapa saya kurang ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Nah, di sini gue sudah ada narasumber nih, namanya Mbah Joko Madurasa yang setia hadir di Kang Jin menceritakan pengalaman mistis. Akibat dari santet buaya putih, si korban akhirnya lumpuh dan Mbah Joko ini sampai diteror dengan makhluk-makhluk berbentuk kelabang dan ular. Ini aneh tapi nyata. Ini jangan sekali-kali untuk mencoba bermain santet ya guys ya. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mbah Joko. Apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makasih Mbah dia setia hadir di Kang Jin untuk menceritakan pengalaman gitu. Sedikit garis besar, nah ini kenapa kok bisa Mbahnya ini tahu ini santet buaya putih gitu? Nah, soalnya dari sakitnya itu orangnya tersiksa. Tersiksa. Mm-mm. Itu sampai berapa tahun? Ya, kurang lebih setahun lah, belum ada tapi setahun lah itu. Berarti Setahun. sampai menderita ya? Okay. Oke, kita skip dulu ya. Pokoknya teman-teman jangan skip ceritanya dari Mbah Joko, biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya cerita dari narasumber. Seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mbah. Ya, seperti biasa. Iya. Saya itu seneng jalan-jalan lah kesana kemari, dan ya dari ujung kulon sampai ujung wetan. Seperti kemarin habis lebaran ya saya sepedaan sampai Kendal. Tuh saya ziarah di tempatnya Mbah Joko di Masjid Kendal itu di sana. Karena yo saya juga ketemu dengan YouTuber juga di sana, tapi dia faknya pengennya mengeksplor makam-makam para wali itu. Oh, explore. Tapi saya mau pulang, dia lanjut ke Semarang. Pulang ya sekitar jam berapa ya? Dari Kendal itu sekitar jam 2:30. Nah, 3 saya pulang. Itu arah pulang itu dari Kendal, saya pulang ke Pekalongan. Pokoknya kan biar nyampe di Pelalen itu nggak kewengen. Tapi sini saya itu udah panas itu, Mak, sepeda itu panas. Udah panas pokoknya. Saya pikiran saya itu ngelewati Pelalen itu nggak nyampe malam pokoknya. Ya sekitar hampir jam 5 lah. Hampir jam 5 saya lihat itu hampir jam 5. Tuh saya udah naik Pelalen, udah ngelewati Pelalen ya udah biasa santai. Itu kan jalan bergelombang terus sih dari Naik sana turun ya? sampai Subah itu. Itu saya dapat kabar itu orang tua teman saya. Teman saya itu udah lama itu saya nggak ketemu. Dia dulu pernah jahit bareng saya, jahit sono. Cuma kan saya nggak pernah main ke rumahnya lagi. Malam-malam itu ya, malam-malam dikiranya saya itu udah nggak ngarap
ndak ada garapan lagi lah, istilahnya garapan jahitan, selona apa-apa ndak ada. Itu nelpon saya itu ditelepon senengnya ora umum, saya nelpon koncone akrab soalnya. Iya. Suwi, jadi lama saya nggak pernah main ke sana di daerah Bojong Wiroditan. Saya udah lama nggak main ke sana. Itu saya ditelepon, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Piye bolo kabare, aku kan biasa gitu. Alhamdulillah sehat Mbah. Lah piye nggak rapopo ke sampean? Nah, gitu kan. Saya itu nggak apa-apa sekarang. Saya punya garapan ini. Nek pak ngrewangi aku, jadi ini gitu. Nek pak ngrewangi aku ke aku nggarap sono akeh ke numpuk, sanggane numpuk jadi ini. Nah, aku saiki wis ana garapan polo wis ngene wis lancar jaya iki, malah aku ora sempet dolan-dolan nang sampean nang kanca-kanca liyane urung sempat. Harapan muput tekan bodoh iki aku kuwi. Pokoke muput iki. Lah tapi sempat ke dolan nambah nggonku. Lah piye keadaan sehat semua po? Di Iya. rumah sampean sehat, simak sehat apa bapak sampean sehat? Yo sak keluarga sehat, tapi sing ora sehat bapak, Mbah. Bapak sudah sakit hampir 7 bulan belum sembuh. Nah, setahun ini. Aku kan sempet apa istilahnya? Kaget. Mosok sih mbiyen dagangan sih pasar penak. Ya saiki ora dagang, di rumah tok sakit. Ya wis esuk aku tak dolan nang sampean aku. Besok aku tak ke rumah sih. Aku kan ngomong tepat. Tak lega-legake ana kuwi. Ora lega apa tak lega-legake aku merono. Istilahnya tak sempat-sempat ada waktu lah. Akhirnya besoknya saya main ke rumah. Saya mampir ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye bolos sing gak apa-apa ki ngono ngene. Iya. Ya, garapanku ki Pak ngrewangi dah kuwi. Itu saya belum sempat ketemu bapaknya, saya belum sempat. Wedan baras saiki dadi bos iki ya. Ora, Mbak. Iki ke ya pokoknya kerjasama. Aku ono garapan yo tak garap lagi simakku sing ngrewangi. Ngrewangi gresiki apa namanya iki? Benang-benang. Benang-benang habis dijahit kasih. Terus sekalian diobras juga. Yo kadang tonggo nepi kadang ada yang datang ke situ ngrewangi ada. Terus lah piye Bu kabarnya mau Ibu sehat tapi bapak ini ya enggak sehat. Lah nang ndi Bu bapake? Apa? Le ndang ke bapakmu le. Oh, kowe. Ya kan rong roti daerah sebelah kan roti pokoke roti kene kan sakit. Ndang ke jebulane dipopong ya. Kene iki dipopong oke Ya, ya. Dok. Heeh. Angkat digeret to piye ra iso apa-apa Apa ya? jegoke ya jegoke glek kok. Piye Pak kabare? Kan koyo aku memang wong koyo iki bahasane. Piye Pak kabare Pak? Ora iso njawab e. Cuma diam. Jawab ibuke lha iku koyo kuwi kabare. Heeh. Iki Mbah kowe iki bapak saiki. Lah mbiyen dagangan sih Bu mau kowe. Dagangan lari sepok nang pasar iki sih nganti iso menekke omah oke dadi apik aku. Ya dagangan macam-macam. Brambang ya wis pokoke segala macam sembako ada di kios. Tapi lah awal mulane piye sih Bu kok iso nganti koyo iki? Piye bolo awal mulane? Terus diceritake sama ibuke. Katane ibuke, bapak itu dagangan lari sepok.
nganti iso menekke omah koyo iki. Lah terus kok ono kejadian aneh di rumah sini oh kuwi. Lah aneh iki seperti apa? Nah, kan takon. Aneh iki habis maghrib kok ono suara kau mercon jeder tapi ning ngarep omah pisan. Tapi dong ditiliki ora ono apa-apa. Sare tanggane ya tanggane krungu. Dengar ada suara ledakan itu dengar di depan rumah. Tapi tanggane yang lihat juga ndak lihat apa-apa, ndak ada apa-apa di luar. Tapi kenceng suaranya. Yo kenceng wong tanggane ping nganti Iya. tetangganya itu pada keluar dari rumah kok. Dikirane ke wong mercon apa-apa kan. Tapi urung usah mercon kok. Kalau Pak Bodo atau Pak Poso ono mercon kan ndak. Terus kuis pisan. Terus yang kedua itu malam-malam. Yo hampir malam lah. Tuh suara itu jadi nenggon gendeng jeder bilang gitu. Wes. Tapi pada waktu itu bapak masih sehat katanya. Bapak ndak kenapa-napa, masih sehat. Besoknya ya dagang seperti biasa, berangkat dagang. Ya pokoknya itu nggak tahu wes, pokoknya iso laris dagangannya. Nyarinya di mana saya nggak tahu, pokoknya itu dagangannya laris katanya gitu. Terus yang ketiganya itu langsung jeder tapi gendengnya langsung bolong. Jeder langsung bolong gendengnya. Pecah ya? Pecah ke bawah, bolong langsung jatuh ke bawah. Jadi omah wes tapi ipo cuma atasnya belum diterni. Masih biasa tapi kan wis tapi kan wis digawe apik, kayune yo kayu jati. Apa usuke ya wis nganggo kayu apa wit godong salam kan wis apik wis gampangane wis ah. Lah itu kejadian yang ketiga itu bapaknya itu mau berangkat ke pasar itu sakit sininya. Nggak bisa dagang ke pasar. Akhirnya hari itu nggak dagang ke pasar. Di rumah tak wes. Terus hari berikutnya itu pada waktu malam habis isya lah, malam habis isya. Tuh sininya itu nyeri, sakit. Tapi ini duanya ini loh, seperti ditusuk seperti ini. Ini dua-dua kaki nih ditusuk. Dari sini ditusuk kanan kiri, dari sini kanan kiri juga ditusuk. Linu ya? Rasanya seperti ditusuk paku bu, seperti paku lah pokoknya benda tajam. Tuh sakitnya minta ampun katanya. Waduh, nganti tanggane kedua tilik. Itu hari pertama merasakan sakit. Akhirnya ya itu nggak lama sih kejadiannya, paling yo sejam juga ndak ada, tapi sakitnya itu minta ampun katanya. Udah tajam. Ya, tapi ndak ada apa-apanya, tapi merasakan seperti ditusuk ini kanan kiri. Ya nggak lama sih, ya ndak ada sejam, ndak ada, ya paling berapa 20 menitan lah. Tapi sakitnya minta ampun. Udah itu. Akhirnya kan besoknya lagi nggak bisa berangkat dagang lagi, masih sakit. Tutup lagi dagangan. Nah, terus hari berikutnya seperti itu lagi, sakit lagi. Terus akhirnya dibawa ke Budi Rahayu, rumah sakit. Dicek, ndak kenapa-napa, ndak sakit, di ronsen yo, ndak ada sininya pecah, ndak ada osteoporosis pokoknya ndak ada. Normal saja di medis. Yo terus dibawa ke pengobatan alternatif yo masih sama.
Pokoknya sakitnya itu masih sama seperti itu. Sampai pada akhirnya nggak bisa jalan. Lumpuh. Gini tok wis. Bicaranya juga nggak bisa. Terkunci ya? Ya bukan terkunci. Pengen ngucap tapi nggak bisa. Ya pengen mengeluarkan suara, istilahnya pengen mengeluarkan kata-kata itu nggak bisa, cuma gitu tok. Aslinya bisa bisa bicara. Terus habis merasakan sakit karena sudah lama nggak bisa jalan, sakitnya itu hilang. Udah nggak seperti itu tusuk-tusuk itu, udah hilang. Terus sudah berobat ke Solo, ke yes pokok ada lah mana saja, sampai dagangan itu habis Sampai dilempar ke orang lain tok, duitnya buat berobat. Yang ibunya tadi nyimpen emas, ya emasnya dijual buat berobat, tapi ndak ada perubahan. iya. Nah terus sakitnya itu sudah nggak seperti ditusuk-tusuk, udah nggak, tapi masih merasakan sakit sampai ndak bisa jalan gitu tuh. Itu hampir 7 bulan, hampir setahun lah. Nah, terus sudah ibunya cerita seperti itu ke sana kemari, akhirnya aku itu secara tidak sengaja, ya wes Pak, oh sing sabar, aku karo Pak megang ininya itu kok keluar asap, suwung Keluar asap, asap. asap keluar asap dari ini. Aku padahal nggak sengaja pin megang ini, ya wes yang sabar ya Pak, ya kita pegang ini lah, belum sempat aku tak pegang ini keluar asap suwung gitu sampai ke bawah, berubah jadi buaya putih. Aku sempat mundur keluar, Bel ada apa kok mundur, aku sampai ke kebun gedang-gedang, kebun pisang itu. Pokoknya aku diam, mundur tuh aku diam, aku nggak ngelawan nggak apa wis. Pokoknya janji itu benar-benar buaya, yang hewan asli buaya, ya aku harus dimakan. Wong gedene ra umum. Dia segede apa? Seperti umumnya buaya. Ya segede ini, lebarnya ini. Oh, tapi gaib. Gaib. Asap ya. Asap langsung berubah itu. Wong temenku be nggak lihat tuh. Berarti jangan semuanya cuma Andanya sendiri. Cuma aku mundur sampai itu. Lah terus mundur aku sampai ke tempat pisang-pisang itu. Dia langsung ngomong gini, masih utuh, masih belum berubah wujud, masih bentuk buaya. Sampai jangan ikut campur urusanku. Bilang gitu tok, hilang lenyap, nggak ada apa-apa. Jadi dia bisa ngomong ya. Ngomong seperti kita, ada keluar ke suaranya ada, cuma mungkin yang lain nggak denger. Iya. Cuma aku tak denger. Itu dah tuh. Habis itu aku masuk lagi ya, ada apa mbah, konco kan bilang itu, ono apa toleh, aku cari ibu, nggak ada apa-apa bu. Kok mundur-mundur tekan kono, kok sampean kok weden, aku nganti kemperinget ngrubios. Enggak apa-apa, pokoknya enggak ada apa-apa. Yo ini gini bu, ini polo, aku ngomong konco kan polo. Yo nanti aku tak cari obat, aku bisa nemu ke obatnya. Wong jenengan wis tombo mrono-mrono, duit wis entek. Lah emasnya udah dijual, dagangannya itu dilempar ke orang otak, serah dagangan. Lah duitnya sing nggo tombo mrono-mrono ku wis ora ono. Sampai habis. Pokoknya nek Pak nyekel ke sertifikat ibu ndak ini rumah satu-satunya. Kok nek ora iso nyaur, ora duwe omah cari ibunya. Yo wis lillahi taala wis nek bapak masih dikasih umur yo biarkan saja, nek ndak dikasih umur ya seperti itulah. Wong wis ikhtiar kemana-mana, uang udah habis. Nah sekarang kan yang kerja cuma anaknya tok. Ya
ibunya ngerewangi itu bersih benang. Terus dari hasil itu hasilnya ya seperti aku bisa buat makan sehari Ya. gitu. Terus aku bilang sama temanku itu, ya nanti tak carikan obat wis mbora aku bisa nemoke suatu hari lah. Ndak besok ya besoknya lagi aku bilang gitu. Aku tak pulang dulu wis. Ya engko 4 hari atau seminggu lagi aku kesini aku bilang gitu. Aku pulang ke rumah. Terus aku pulang ke rumah itu esoknya ya, itu ada ular masuk ke rumah. Ya segede gini, ndak gede nemen sih. Wong anakku berawedi. Ular. Nah, ular ini segini. Ya. Nah, segini kan sama sih. Panjang nggak? Panjang segini. Panjang kan? Yo ulas sawah, seperti ulas sawah itu biasa. Tapi masuk ke rumah lah, masuknya dari mana wong ngonku wis tak resiki. Ya. Terus kan umpamane ana srawang ana iki wis tak antisipasi, tak kasih kayu. Masuknya itu mesti sulit. Tapi sudah ada di dalam rumah. Aku sing menangi terus pisan. Ya tak pentong tak pateni tak gua kali. Katanya. Ya seperti hewan biasa. Tak pentong kepalanya terus tak gua kali. Terus ada lagi. Aku sing menangi lagi. Samping ngon sing tegak sandal-sandal kali. Ono ula meneng kowe. Masuknya dari mana? Jadi aku mulai ada Curiga. firasat iki mesti teror ki aku. Kan bilang. Ki ora bloko mesti aku. Lah terus ning jero kamar, Mas. Bisunya lagi ada ning jero kamar. Saya menangi anakku. Pak, kawan apa Pak kayak. Tak tilik iki ulah mana sampeyan. Masih sama ularnya, Mas? Masih sama, tak pateni tak gua meneng. Tinggal malamnya. Aku sih gelelengan oke ning kene kepikir apa? Kelabang. Kelabang tapi gede. Ora umumnya kelabang. Duh, Bu. Yang mending ora penak ke Bu, aku ngomong karo bojoku kowe. Ana sing mending ora beres kene ning jero omah kene. Aja meden-medeni wah. Jare bojoku. Yo aku ora meden-medeni tapi yo aku kudu ikhtiar iki. Cari petunjuk. Wes. Lah kok esuk menang kelabang meneng. Malamnya kelabang lagi. Masuk lagi. Terus habis kelabang itu ada suara burung. Ceder, ceder. Terus suaranya oke. Tapi tiap malam jam 2:30 aku belum tidur gue. Jam 2:30 aku belum tidur. Aku tidur ini mesti ada adzan jam 3 itu sih. Udah mulai tak buat tidur itu. Wes kowe. Kowe Bu sampean bengi krungu apa dengar suara itu apa burung cedir-cedir apa ora? Ya krungu. Nah, ya coke kayak burung biasa, ndak itu burung 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 ora biasa mau ora bloko itu. Terus aku mulai cari petunjuk lah istilahnya. Ya aku kemana-mana jalan-jalan. Di situ aku mendapatkan petunjuk itu dalam rumah itu tak burai apu. Apu itu sing buat minang itu sih warna putih apu bener ya. Itu tak bora-borake di dalam rumah tiap kayu jendela sama pintu. Itu tak bores gini tok srit 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 tapi ya tak lantari doa. Itu udah mulai itu ya berarti 2 mingguan
udah mingguan itu aku udah mulai borai itu, dapat petunjuk kita bareng-bareng itu udah hilang akhirnya. Sing tadi nih kelabang sempat masuk ya ndak ada. Suara-suara manuk sing cedhek ndak ada. Aku berarti berarti ini obatnya. Terus aku ke rumah temanku lagi. Aku ke rumah temanku sana, bapak siapa ke bolo aku mau. Ya biasa nang jero. Lah iso dijak mrene rak. Lah napa, Mbah? Napa? Ibune metu akhire. Napa? Ya iki aku pengen ngasih obat sama bapak lah tuh kok kepel ngendi carane kowe bisa untuk pel apa nah, ini bukan pel bu ini bentuknya cuma apu apu itu apu yang buat nginang itu sama suruh aku bilang itu saya cuma bawa ini bukan pel bukan obat dari apotek bukan ya wes ono le bapakmu kan tuh di bawah gini diangkat ya. Ini jangan didudukkan, aku mau tidurkan aja. Ini pasti akan ada sesuatu aku mau sih. Aku ngomong ini pasti akan ada sesuatu jadi bapaknya tidurkan aja. Jangan didudukkan di kursi ya. Lah piye carane nambanane kok nggawane kusuro ya nanti ibu dilihatlah mungkin tapi kalau suruhnya ini nanti ibu istilahnya digodok nanti airnya itu dimasukin ke ember nanti kakinya ditaruh di ember nanti dibasuh-basuh gitu basuh-basuh nanti habis selesai airnya nanti buang di depan rumah aja gitu lah terus sapunya Pak Nggopo kuwi bilang ibu kan itu apunya mau buat apa nah ini nanti ibu sama masnya bisa lihat pokoknya nanti ada sesuatu bapak ibu jangan panik terus aku ngomong ojo panik ojo panik bu ojo panik sih yang tak ndonga bismillahirrahmanirrahim ke tak udah ke sampean tak pureh ke sini tuh pureh ke dua-duanya dari sini tok sampai sini tok ini tak pureh ke bapaknya itu langsung keluar suara nih bisa ngomong tapi ngomongnya itu jerit-jerit tok panas so apa nggone udah metu kabeh udah moro aduh ibunya panik gemboran ngundang sapa saya kurang jare kene niku kok kebakar jare aduh piye tanggane kan do moro kabeh pada datang semua cuma kan aku dikirane ngapain ku cah itu tombo tapi bapaknya itu bisa keluar suaranya itu tadinya nggak bisa ngomong tapi ini bisa keluar panas gitu pokoknya gitu pokoknya orang umum nih pokoknya di awalnya seperti terbakar badannya seperti terbakar sudah ini tak tonggone kan ono sing setengah jengkel tapi dikapake Mas kowe ndak ini tak kasih obat tapi obatnya emang gua apa putih-putih ke ono sing ono mu ya gua putih-putih ke apu panas tapi ono sing ngomong ih bapaknya kok bisa ngomong sih makanya ra iso ngomong sih ra ono suarane kok iso kelembaran suarane sih ya kuwi ono sing ngomong kuwi ya ini bapak-bapak semua tenang nggih aku mau wis ngomong sama ibu sama masnya jangan panik ibu-ibu ya boleh nonton boleh ndelok tapi ojo do sudon dikit aku mau jangan sudon dulu lah pokoknya dilihat saja ini ndak lama aku mau kue ya iki memang suaranya tekan kono-kono tapi ndak lama insya Allah aku mau kue udah bapak-bapaknya tenan juga wong tontonan asli rame ya wah tonggone metu kabeh lah suarane jerit-jerit krungu tekan rel sepur mbora oke
Terus bapak-bapaknya jangan panik ya, ini pokoknya dilihat aja dulu aku. Ya 10 menit ada lah. Tuh habis itu dia diam, itu panasnya hilang. Dari sekujur tubuhnya itu panasnya hilang. Hilang semua, hilang. Hilang. Ya, wes yang ngomong oke pripun Pak, tasik panas mboten, masih panas ndak maksudnya? Ndak panas. Dia bisa ngomong. Bisa ngomong ya? Ah, ndak. Ndak, ora panas. Oh, wes ngomong ora panas. Ora panas. Oh, wes ora kaki. Lah, piye wis iso tangi urung aku mau kowe. Bapaknya udah bisa berdiri belum makan bilang gitu. Ora kuat ting. Junjung awake ndak bisa. Lah kakinya coba diangkat, ndak bisa. Nah, ora iso nangeke awak, ora iso nangeke Oke. kaki, cuma sudah bisa bicara. Karena udah bisa bicara. Terus nanti ini bapaknya udah bisa bicara, Bu. Ya engko nek lega ditindangke mantri apa dokter mau kuwi bae dikasih obat. Ya wis Mas, engko tak ndangke dokter kene po. Oh. Nek mau kan tuku obat be kudu nebus obat ning apotek be sampai 600.000. 600.000. Buat ngobati itu resep dari Budi Rahayu. Itu sampai 600.000. Lah makane dol lah Mas. Dol, wis pokoknya sembarang lah didoli kabeh nggo tombo, nggo nambahin sing alternatif yo dijalake, sing medis yo dijalake. Ya pokoknya sambane apa anakne. Iya. Nah, setelah itu, nah itu nanti sang panggil ke dokter, pe diperiksa keadaannya wong iki sudah bisa ngomong, aku bilang. Nah, nanti buat dikasih obat sama itu nih sama dokternya apa mantri lah bilang gitu. Lah terus jangan lupa Bu ya, iki nanti pokoknya kalau mau tidur ibunya borehnya ini pas ini lututnya ini boleh gitu boreh ini Iya. kalau mau tidur tapi lah terus nanti kalau mau maghrib godong suro ini sudah digodok nanti dimasuk ke ember. Nah, seperti tadi saya ngomong itu nanti dibuang depan rumah. Pokoknya digebir-gebir ke depan rumah. Terus tanggane ora kaya kuke. Do senenge po. Wis mangkel do bubar wis ra ono kae berarti wis tanggane do bali do masing-masing sudah ndak apa-apa wis ndak apa-apa. Wis bilang gitu. Tapi yo kok ki bolo aku mau kuwi karo kancaku ki karo temanku itu. Nek seumpama iki apune entek atau suruh entek engko tumbas kepok ning pasar. Pasar sing dodol akeh mau kuwi. Dodol suruh oke akeh. Apu oke ya akeh. Oke rutin ibu sama masnya sing sabar. Aku bilang gitu. Pokoknya ojo nganti putus asa. Ya. Jadi pokoknya mau gue diborai gitu. Borai. Engko aku dolane meneng seminggu lagi aku bilang gitu. Ini seminggu lagi aku sini. Lah terus aku datang ke rumahnya itu lagi 1 minggu kemudian. Itu bapaknya udah bisa duduk. Ini tangannya itu tadinya gini. Sudah bisa gini. Ada tenaganya istilahnya. Sudah ada mulai perubahan. Terus anehnya itu tanaman-tanaman di depan rumah itu pada mati semua. Pada mati. Ya tanaman-tanaman kecil gitu, kalau suket-suket kalau di apa rane rondap. Iya. Nah, kalau dikasih rondap itu garing kabeh sing digeburi kuwi. Mati ya. Geburi banjur. Mati semua. Udah mati. Ya lagi tandurannya kok do garing ke mau rondap Pak aku bilang gitu. Lho kok enggak. Awet tak geburi kuwi lho kuwi geburi banyu suro sing nggo mborai bapak kuwi lho kuwi. Mangkel lho kuwi do mati do garing.
Itu keanehannya di situ. Tapi bapaknya ya udah bisa duduk, ya tetap diperiksa ke dokter, diberikan obat tetap. Terus sampai saat ini udah sehat, tapi jalannya ya tetap gini. Nggak bisa seperti yang dulu gagah, bisa jualan, sudah nggak bisa. Udah nggak seperti itu. Cuma kan sudah bisa bicara. Tapi nggak normal ya. Nah itu akibat tersiksa mungkin, habis Oh, disiksa. Lah contohnya wong kecelakaan sih. oh iya, Kecelakaan habis sembuh kan nggak nggak bisa normal lah. nggak bisa gagal lagi. Tetap ada cacatnya. Lah itu hasil Cacat. cacat istilahnya. Nggak seperti dulu gagah. Bapaknya orang gagah kok mbiyen. Tapi sekarang dia udah sembuh berarti Mas. Dah, ya tapi gini. Cacat ya. Coba udah bisa ngomong. Tapi udah ngomong gitu. Yo karo wong ya wis kenal, sekelingan. Wis iso kocean wis gampang. Iya, iya. Nah, apa dijak kocean ke wis iso nyauri. Omone sampean piye kabare, Pak? Ya wis iso jawab ya apik anu kuwi. Wis ora kaya maune kan enggak. Iya, Pak ngomong kan angel istilahnya. Pingin ngeluarke suara itu sulit. nggak bisa. Tapi sekarang ada. Itu akhirnya kan udah ada perubahan. Iya, Penyakitnya itu udah hilang dengan sendirinya. iya. Itu kan banyak kan diteror dengan bentuk fisik ya ular dengan kelaben. Itu awalnya sebelum diteror kan banyak kan ketemu dengan Bapaknya itu tadi. asap buaya. Banyak kan nggak boleh ikut campur. Kenapa banyak ikut campur? Lah, saya kan bilangnya gini, ya wes gini ya Bu, nanti saya mau pulang. Ya nek aku iso nglurokke obate, engko aku tak mrene meneng, tak cari obatnya, mbok itu nanti tak carikan di mana wes aku Iya. mau bilang gitu. Aku kan ngucapnya gitu toh. Ya, aku bukan ikut campur, tapi kan aku ngucap gitu kok di rumahku diteror seperti itu, aku ya nggak mau. Harus tak lawan. Dibunuh ya ularnya ya? Tak bunuh. Itu ular beneran, bukan siluman, bukan apa, Iya. ular bener ular. Cuma sing anehnya kan datangnya siang, terus langsung masuk ke rumah lah, itu datangnya dari mana? Kan sing anehnya kan gitu. Wong pinggir-pinggir sih kabeh kok. Kelabangnya segede seberapa sih? Ini apa ini pasti. Tapi dari lubang-lubang rumah nggak ada. Nggak ada. Nggonku wis tak keramik kabeh, Mas. Taman dolananku wis keramik. Itu buaya dari mana tuh? Nek buaya itu kan itu asalnya mungkin paling jin. Jin. Jin siluman lah. Itu kan ada yang suruh menyiksa itu bapaknya itu namanya santet. Jadi orangnya nggak langsung mati tapi tersiksa berhari-hari. Setahun atau? Itu suruhan yang dari sana. Ya enggak tahu, saya enggak mau membuka rahasia. Pokoknya ada yang menyuruh. Kenapa mbaknya lewat media dengan apu itu kinang ya? Nggak lewat seperti uyah krosok atau air pesutan beras biasanya. Nah, itu petunjuknya seperti itu. Itu petunjuk. Oh, berarti mbaknya itu ya nih, dapat petunjuk kayak gitu. Oh, Dapat biasa. firasat harus pakai yang seperti itu. Oke. Tapi mbaknya kan sempat diteror nggak sampai menyerang fisik kan? Ya, cuma keadaan rumah itu takut gitu toh. Iya. Tapi itu ularnya berbisa nggak sih? Kita ulah-ulah sawah biasa sih. Iya. Cuma kan mesti cilik kayak bojoku kan mesti wedi. Walaupun ular biasa, orang tak pentong langsung mati kok. Kenapa nggak disingkirkan aja mbak? Kok kenapa harus dibunuh itu? Yang namanya ular itu harus dipendong kepalane. Kalau dipendong awake, ya isih urip. Nek Pak tak singkir ketok ngono nang tanggane. Padha bae gila. Iya. Seko tak bunuh. Tak bunuh, tak pentong kepalane. Udah mati tak buang kali. Udah ndak ada resiko. Ketika apunya diborek ke kaki ya, dipoles kan, diolesin.
terus merasakan panas gitu. Emang dia keluar santetnya? Saya nggak melihat keluar santetnya, enggak, saya nggak melihat. Cuma kan saya melihat reaksinya bapaknya ini. Panas. Panas. Cuma aku melihatnya itu yang panas itu hilang dengan sendirinya. Yaitu asap itu. Sat. Asap itu hilang, keluar dari tubuh bapaknya ini. Yang saya lihat seperti itu. Panas. Cuma kan saya bilangnya, bapak-bapak yang di sini ya, yang lihat apa jangan panik, Joso udon sekarahku. Iya. Kan bilangnya gitu. Ini ndak lama, ini paling sebentar toh nanti bapaknya ini bisa kembali pulih. Pokoknya ndak seperti ini, ndak gelembaran, ndak berteriak seperti ini aku mau. Bapak-bapaknya mau tenang wis pokoknya mau bapak ibu. Tontonan Mas asli Iya. apa sih? Rame ya. Ngamen. Lah wong suarane kaya tekan rel sepur. Nah, soran-soran. Tapi ya itu terjadi sampai 10 menit toh. Cuma emang suaranya itu kemana-mana. Benar keluar suara. Iya, iya. Biasanya kalau orang ngobatin santet kan ini banyak kan menang nih bisa nyembuhin penyakitnya dari santet. Tapi nyerang keluarga nyampe nggak? Ya. Anak istri nggak? Lah kan saya sudah itu dapat petunjuk itu udah tak pagerin dulu di rumah. Jadi habis itu baru saya ke rumah teman saya itu. Nah, oh berarti ini seperti ini obatnya. Penangkalnya seperti ini. Gitu toh. Nggak pakai media yang lain ya, berarti petunjuknya ini cuma apo. Petunjuknya dari. Jadi kan apo ini kan medianya kan panas ya. Ya memang panas. Makane wong ana sing ngomong kan, Ya. sing ndelok, lah sampean lucu borake apa ya panas ya. Udah, bapaknya jangan suudon dulu, dilihat aja dulu nanti bapak. Bapak jangan panik, aku kan ngomong wilayah itu. Ya panas memang Ya panas ya. Apalagi kalau kakinya luka apa babak tambah panas. Cuma bukan babak, masih utuh kulit biasa. Nggak sampai luka bakar enggak ya? Nggak ada luka bakar. Berarti setelah panas bapaknya ini sembuh tuh. Ya istilahnya bukan sembuh total, tapi cuma udah nggak merasakan panas gitu toh. Kan. Sekujur tubuhnya itu udah adem dan nggak panas, bilangnya kan gitu toh. Udah bisa jawab istilahnya kan, udah bisa ngomong. Dan juga anehnya nggak masuk akal ya, tanaman di depan kok bisa mati dan bisa kering semua ya? Nggak tahu itu lillahi ta'ala, hanya Allah yang maha tahu. Wong nggak dirondap kok, nggak dirondap ya mati semua itu ya. Tapi kan nggak, rondap itu yang buat mateni apa rumput liar itu sih ya. Apa? Itu. Kalau tanaman disiramin pakai air kan biasanya kan subur ini malah mati kan. Iya, lah itu air dari rendaman kaki. Ya itu rutin, itu enggak sehari 2 hari. Itu kan rutin sampai sebulan lebih, ya juga dikasih obat akhirnya kan bisa sembuh. Kalau boleh tahu ya ini kok bisa diserang santet kayak gitu, ini awalnya gimana? Atau ada orang nggak suka atau persaingan dagang atau gimana deh? Yang jelas kan ada yang nggak suka. Bapaknya ini kan dagangannya laris. Nganti bisa memperbaiki omah, nganti gendeng sing gampangane welet diganti kayu jati ya sapa wong sing ora sirik kan bahasa gaule kan seperti itu. Wong kan mesti do sirik kan. Ku dagangan tok iso kaya iki. Wonku dagangan biasa tok ana. Tapi banyak lihat nggak bapaknya pakai apa kok bisa dagangan laris? Saya enggak mau buka halal gitu. Enggak mau tahu saya. Enggak mau tahu. Yang penting itu ya usaha ngobatin sembuh gitu ya. Ya, saya bukan ngobati istilahnya. Saya hanya bantu saja nyarikan obat, bukan ngobati. Saya nyarikan obat aja. Gitu. Tapi sekarang udah sembuh katanya. Udah sembuh cuma gini tok. Cacat ya. Ya enggak sedia kalah. Oke guys, inilah cerita dari Mbak Joko. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua jadi santet. Jadi nggak sembuh total, tapi ada bekas ya, Mbak ya? Ya. Ada bekas, otomatis cacat. Berarti seperti orang kecelakaan, ya cacat gitu ya. Sama berarti, Mbak? Sama ya? Ya, sama. Tapi saya nggak sembuh total umpamanya. Ya, hanya Allah yang bisa menyembuhkan itu. Tapi yang terjadi sekarang itu kan, ya itu hasilnya itu seperti itu. Udah bisa ngomongnya bisa istilahnya pripun Pak kabare,
tapi kan wis ada jawaban, istilah ada suara keluar. Lah masalah jalannya itu tetap gini, ndak bisa gagah seperti dulu gini. Fotonya itu gagah mas. Dulunya. Jang pentengnya pok ra umum. Oke, ini teman-teman biasa ada yang komen ya. Kalau ada yang komen mau carikan obat tentang santet, biasanya mau turun tangan barangkali mau Yo, ngobatin. saya ndak buka praktek, saya Iya. nggak bisa ngobati. Iya. Itu kan secara tidak sengaja toh saya dapat petunjuk seperti itu, ya saya kasih sama bapaknya itu gitu. Berarti nggak praktek ya? Ya, Kebetulan saja. kebetulan saja secara tidak sengaja. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri. Banyak istighfar dan sholawat agar teman-teman ini selalu selamat dunia dan akhirat dan selamat dari hal-hal negatif seperti santet dan teluk. Yang penting banyakin sholawat. Insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nyampe sini saya pamit, Kang Jin Misteri. Kesasaran dari pelosok dunia.